Bapaknya diam semua. Rupanya tadi saya nyebut ibu-ibu, bapak-bapaknya pada cemburu. Saya ulangi sekali lagi. Jangan-jangan ketiga kalinya diam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara suara sudah kompak serentak. Tapi saya sedikit amati ekspresi wajahnya itu penuh dengan keterpaksaan. Sedangkan sekecil apapun amal ibadah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Karena amal tanpa keikhlasan tidak akan berpahala. Karenanya biar dapat pahala ikhlas, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini mau saya cek, pasti nulis di status medsosnya masing-masing. Di status medsosnya, alhamdulillah saya sudah ikhlas jawab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syari'ata al-islamiyyata rahmatan lil 'alamin wa aslaha biha kullal makhluqat بمقاصدها وأسرارها الكمالية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan para andre guruta, para guruta, kalau orang Jawa para kiai, romo kiai, para tokoh masyarakat, para pengurus masjid, para pejabat KUA, khususnya andre guruta Kiai Haji Ahmad Muhammad Jailani MA. Aqarallahu baqa'a fi sihhatin wa afiyah. Amin. Doakan beliau sehat walafiat, tapi jangan didoakan nambah istri. Kalau didoakan nambah istri, nanti saya pulang ke sini sendal saya diambil sama istri beliau. Beliau selaku Ketua PCNU Kabupaten Bantaeng. Bantaeng apa Bantaeng? Bantaeng. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus NU Kabupaten Bantaeng, baik itu jajaran Surya maupun Kanvidia, khususnya yang berkenan hadir Wakil Rois Surya, dan juga Ketua KUA Bapak Muhammad Fajar, Anwar Tabrani. Muhammad Tabrani. Saya ingatnya Mas Fajar aja, karena Mas Fajar orangnya ganteng, sering WA saya kirim WA. Tapi kirim WA-nya minta dijadikan istri di Jawa. Jadi mau nyebut kepala KUA salah nyebut nama dia. Jadi dia kan secara standar wajah itu cukup ganteng untuk ukuran Sulawesi, tapi biasa untuk di Jawa. Para pengurus masjid, para tamu undangan semuanya yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para remaja masjid, ada remaja masjid kan ya? Para remaja masjid yang saya cintai. Walaupun itu tadi secara standar kegantengan untuk orang Jawa biasa, tapi terpaksa saya harus mengatakan saya cintai. Tapi cuma remaja masjid aja yang saya cintai. Remaja putri masjid tidak saya cintai. Kenapa? Ini loh ada kamera live streaming. Nanti kalau bilang remaja putri masjid yang saya cintai, dilihat istri saya disangka pengen nambah istri di Sulawesi. Kan repot. Jadi kalau remaja masjid putri yang saya motivasi. Saya hanya memotivasi, adapun ada remaja putri naksir saya itu urusan lain. Tinggal lapor sama ketua KUA. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah biqadratihi wa iradati, di hari yang panas ini, menurut saya ini panas, nggak tahu menurut orang Bantaeng ini apa sedang apa sejuk ya, sejuk. Untuk Banteng sejuk terbawa nuansa silaturahmi yang ikhlas, apalagi disambut senyum-senyumnya orang Bantaeng yang ikhlas. Tadi saya sudah muter-muter di Sulawesi ini 2 minggu jadi hampir Sulawesi. Kemarin sudah pulang ke Indonesia, ke Jawa, balik lagi ke sini. Baru menemukan makanan enak luar biasa tadi di rumahnya Pak Ustadz sini. Pak Ustadz siapa? Haji Arifudin LC. Pak Haji Arifudin LC ini, Ustadz Arif. Oh, enak sekali masakannya. Kalau boleh bawa makanan, saya bungkus bawa ke saya. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka tausiah kebangsaan. Sekarang tuh lagi tren istilah kebangsaan, karena saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang berupaya, yang berusaha untuk merongrong kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita di mana-mana biasa ada istilah NKRI harga. Sekali lagi, NKRI harga mati. Sekali lagi, NKRI harga mati. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Saya minta tolong sebutkan sila yang kelima apa bunyinya? Keadilan sosial seluruh negara. Dadak mikir, berarti perlu diuji tes ini. Pancasila enggak? Saya ulangi, sila kelima itu bunyinya apa? Keadilan sosial seluruh Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti saat ini sedang melanggar Pancasila. Paham yang saya maksud? Saat ini sedang melanggar Pancasila. Namanya keadilan sosial, kalau saya berdiri semuanya berdiri semua, itu baru keadilan sosial. Kalau yang di depan saya itu duduk, maka saya pun harus duduk. Jadi asas Pancasila itu adalah mufakat. Saya tawarkan duduk semua atau berdiri semua. Pilih. Duduk semua. Duduk. Masuk Gus, duduk di situ. Ini namanya pemaksaan. Melanggar hak asasi manusia, melanggar sila keadilan sosial. Ada apa polisi nggak? Bangsa laporkan ini. Bangsa saya untuk ini namanya melanggar Pancasila. Tapi dalam Pancasila itu yang diputuskan suara terbanyak, maka suara terbanyak meminta saya untuk duduk, saya izin duduk. Geser agak ke sini saja Ustaz. Ya, enak ke sana ada para umumnya di bawahnya. Kalau sudah agak dari para umumnya kan bagus. Nah, kalau sudah duduk ini kan enak. Tadi yang menyediakan kursi siapa? Ustadz Fajar. Ustadz Fajar ini kurang cerdas. Kalau cerdas mestinya kursinya 2. Di samping saya kasih kursi 1 lagi Ustadz Fajar. Nanti jamaah sini janda yang paling cantik suruh maju. Itu aku tahan. Ya kalau janda kagak yang mau ya mas perawat juga nggak mau. Tapi rupanya Ustadz Fajar ini sentimen karena beliau belum dapat jodoh, jadi wah berpikir udahlah ditutup aja jalurnya. Satu aja. Jadi nanti jadi apa? Duduknya duduk ke bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya mau bertanya. Pingin jadi orang yang hidupnya tenang, tentram, damai, bersatu, atau milih jadi orang yang hidupnya selalu tegang, selalu bertengkar,
selalu bertikai, selalu bercerai-berai, atau orang yang saling menghargai, atau milih jadi orang yang saling mencaci? Ayo jawab. Saling mencintai. Saling menghargai. Bapak ini jawabannya saling mencintai tadi terpengaruh dengan bahasa saya ini. Saya bilang ada janda cantik itu saling mencintai. Ini suaminya siapa ini Bu? Hati-hati Bu. Saya nanya bukan saling mencintai, saling bersatu, apa saling damai. Kalau bilang mencintai, saya nggak tanya masalah cinta Pak. Saya curiga, Ibu awas diawasi suaminya nih Pak. Oh, Keturis bumi, berarti masih ada peluang untuk nambah istri. Karena ciri aslinya yaitu kalau di Jawa itu istrinya 2 atau 3, tapi saya cukup 1 saja. Tentu jawaban kita adalah ingin jadi orang yang hidupnya tenang, damai, tentram. Seperti saya ini, saya tentram damai. Walaupun kemarin ada, ini kan jelang hari tenang. Kenapa mau di luar? Saya di mana-mana tidak bicara politik. Karena yang saya bicarakan adalah bagaimana mengajak orang itu hidup damai, hidup tenang. Mau hari tenang, mau hari kacau, hari itu saya tetap tenang. Karena saya tidak ada kepentingan politik, saya tidak pernah berbicara kepentingan politik, tapi saya di mana-mana selalu menawarkan kedamaian, saya di mana-mana selalu menawarkan kesejukan. Saya tidak ada kaitannya dengan partai politik, bebas. Walaupun calon-calon datang ke rumah itu tamu saya terima, tapi saya bukan berarti saya memberikan Jawabannya adalah kalau pengen hidup itu tentram, damai, aman, maka dekatlah dengan para kiai NU. Apalagi itu PCNU Kabupaten Bantaeng. Bantaeng itu kalau disingkat menjadi Banteng. Kalau Banteng itu kekuatannya itu luar biasa. Jadi apalagi berarti banser di sini, Pak Gerdusa di sini kekuatannya setara Banteng. Tinggal dibuang aja huruf A-nya, Kabupaten Banteng. Kenapa demikian? Karena sejak sebelum masa kemerdekaan hingga kini, prinsip perjuangan para kiai NU adalah menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan. Para kiai NU menyebarkan perdamaian. Para kiai NU menyebarkan kemaslahatan di ruang publik. Kayak orang Jakarta maksudnya di ruang publik. Maklum orang Jawa tetangganya Jakarta. Makanya wajahnya kan agak kota sedikit saya kan dibanding pemuda Bantaeng kan masih kota saya sedikit ya. Tapi kalau dengan Mas Fajar masih ganteng Mas Fajar. Kata Mas Fajarnya. Pak Bunting itu. Coba kita bayangkan berbulan-bulan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Ketua PCNU. Ketua PCNU. Berbulan-bulan bangsa Indonesia ini lagi kehilangan akhlakul karimah. Bangsa Indonesia ini sedang hilang rasa ukhuwah Islamianya. Bangsa Indonesia ini sedang hilang rasa kesantunannya. Saya yakin semuanya punya medsos semua. Saya juga aktif di medsos, tapi saya yang paling aktif cuma Facebook. Tinggal masuk Facebook, nama Nasrullah Afandi pakai itu. Enggak ada depan, enggak ada belakang, Nasrullah Afandi. Di sana profilnya saya sama istri saya. Barangkali disangka saya bohong, kalau istri saya cantik lihat aja di Facebook. Paling nanti Ustadz Tajamnya nanya, punya adik masih gadis enggak? Di medsos setiap hari kita tuh bersedih. Termasuk saya sebelum kesini juga saya pantau dulu. Jadi saya ini udah kedua kalinya ke Sulawesi dalam minggu ini. Minggu kan tanggal 7, 8, 5, 6, 7 itu kemarin kan di sana di Makassar. Peringatan Isra Mi'raj Masjid Raya Makassar diborong oleh khutbah Jum'ahnya sampai pengajian akbarnya malam Isra Mi'raj. Kemudian juga sejumlah acara di sana, termasuk di Wisma Kalat Group. Terus mengisi juga di acara PWNU Sulawesi Selatan, ketemu dengan beliau. Rupanya beliau ini langsung jatuh cinta pada saya. Makanya sejak itu beliau ambil nomor WA saya, beliau WA saya terus. Tapi katanya si jatuh cintanya bukan pada saya, tetangga saya.
Saya laporkan kepada istrinya biar istrinya tahu. Nanti habis ini di rumah ditarik-tarik HP-nya diperiksa. Ternyata isinya cuma pengajian sama saya. Itu baru pulang. Kemudian saya kali ini kesini ini sebenarnya wasilahnya adalah diundang sama PMII di alun-alun Bulukumba. Tadi malam acaranya sana di alun-alun, acara istiqosah kebangsaan sana hadir juga jajaran pengurus PCNU Kabupaten Bulukumba, jajaran Polres dan Poldim, Bupati dan semuanya. Alhamdulillah orangnya rame-rame, ramah-ramah. Acaranya rame, orangnya ramah. Tapi alhamdulillah orang Bantaeng juga tidak kalah ramah. Jadi cuma itu tadi saya sudah nuwun sewu sebelum saya datang kedua kali. Saya sebenarnya di Jawa juga acara itu banyak. Karena di Jawa itu ada tradisi kalau jelang Ramadan itu 2 acara yang penuh saya bilang. Di Jawa kan banyak pesantren-pesantren. Jadi setiap jelang Ramadan pesantren-pesantren itu wisuda santri atau haflah akhir sana. Jadi di akhir tahun ajaran jelang Ramadan pesantren-pesantren itu acara-acara pengajian full bersamaan dengan acara Isra Mi'raj. Kalau di Jawa tuh acara peringatan Isra Mi'raj itu luar biasa. Mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, jadi undangan itu full. Tapi saya terpaksa izin meninggalkan ini. Sebenarnya yang di PMI itu sudah lama undang saya, waktu itu juga yang undangkan ketua PMI provinsi. Sebenarnya waktu itu 2 minggu yang lalu, tapi saya tidak bisa, baru sekarang. Nah, yang bersemangatnya lagi, kalau PMI kan masih gadis-gadis itu yang banyak, jadi agak bisa cuci muka lah. Ya maksudnya daripada memandang wajah Pak Ansar kan mending melihat wajah PMI yang putri. Ini pasti pikirannya sudah ngeres, saya tuh cuma bicara kenyataan gitu. Kalau Banser kan habis latihan, seragamnya kadang bau keringet kan. Nah, kalau PMI Putri ya sama yang putra juga, PMI Putra ya begitu-begitu saja lah, baunya agak-agak gimana gitu. Nah, jadi makanya sebagai etika saya kasih kabar kepada Bu Duta Jailani, saya akan lewat ke ke Bulukumba, terus beliau ya sudah sekalian menyampaikan di Bantaeng. Kalau saya tidak mau, takutnya saya lewat ini Banser berdiri di jalan nanti dilemparin batu kan repot. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada permasalahan. Coba bayangkan bangsa Indonesia itu yang terkenal dengan ramah, bangsa Indonesia yang terkenal dengan sopan santun, sejuk. Itu kesantunan dan keramahan bangsa Indonesia itu diakui oleh dunia internasional. Mau contoh sederhana, ketika ibadah haji itu pasti komentar. Kalau sering jalan-jalan ke negara lain, ya alhamdulillah saya pernah jalan-jalan ke sejumlah negara. Tapi bukan lihat santri putri, bukan lihat cewek, bukan. Yang saya jalan-jalan negara itu mengunjungi ulama-ulama sepuh, pasti pikirannya lain-lain. Kalau yang model ini yang muda-muda jalan-jalan ke luar negeri kan nanti numpang foto sama cewek sana spread upload di medsos. Padahal cuma numpang foto saja. Kalau saya jalan-jalannya soan-soan ke kiai. Orang seluruh dunia itu mengakui Indonesia itu penuh dengan kesantunan, ramah, lemah lembut. Apa yang menjadi percontohan ketika di ibadah haji? Ibadah haji itu orang Indonesia itu terkenal santun, lemah lembut. Mana ada orang Indonesia di Masjidil Haram saling sikut, saling dorong. Malah orang Indonesia mau ngalah. Itu cermin orang Indonesia itu akhlaknya bagus. Sedangkan kalau orang negara lain saling dorong, saling sikut. Orang Indonesia jangankan di dekat Ka'bah, di masjid sini saja, di masjid Bantaeng saja nggak ada orang dorong-dorongan. Kan? Apalagi di sana di Ka'bah, dekat Ka'bah tempat suci. Orang Indonesia itu sangat ramah, lemah. Itu artinya apa? Kesopanan bangsa Indonesia itu diakui oleh dunia internasional. Tetapi saat ini loh, bukan setiap jelang event politik, setiap 5 tahun sekali akhlak bangsa Indonesia itu hancur loh. Setiap 5 tahun sekali akhlak bangsa Indonesia rusak hanya karena kepentingan politik. Dia saling hujat, saling caci maki, saling fitnah, saling adu domba, menyebar berita hoax, benar?
Orang Sulawesi juga banyak yang kayak gitu. Itu tadi karena sebelum saya kesini saya pantau dulu, saya search lewat internet bagaimana akhlak generasi muda di Sulawesi begini. Kalau ini nggak suka kalau cuma paling pamer-pamer foto cewek cantik yang mau kelihatan. Itu pun foto cewek cantik itu hasil editan. Hasilnya ceweknya banyak jerawatnya tuh dibersih jerawatnya biar kelihatan cantik. Padahal itu pun juga dapat nemu bukan foto pacarnya sendiri. Kalau ini kan bukan ahli pacaran, ahli ibadah. Amin. Amin. Coba bayangkan. Dan hanya ada di Indonesia kerusakan akhlak semacam itu hanya karena perbedaan pilihan partai politik. Coba subhanallah, dosa-dosa besar semua itu. Fitnah, berapa banyak meme-meme, gambar-gambar, poster-poster yang disebarkan lewat dunia maya, lewat Facebook, Instagram. Itu kan banyak fitnah. Seperti fitnah calon pejabat ini PKI, fitnah lagi calon pejabat ini tukang melacur, calon pejabat ini tukang judi, calon pejabat ini tidak bisa sholat, calon pejabat ini besok di akhirat itu ada hisab, bro. Sis, jangan lo kira kayak itu kakak dosa. Lo itu namanya, kita itu namanya orang kayak itu mencatat dosanya sendiri. Orang tinggal dicatat gitu aja ada malaikat rokib dan itu padanya bohong dicatat sendiri, dipublish di internet. Melakukan fitnah dipublish sendiri. Besok itu ada hisabnya, Mas ganteng. GR saya bilang Mas ganteng. Padahal saya cuma bahasa basi bilang kan. Mas itu bahasa orang Jawa. Kalau orang sini Andi. Dai. Itulah kerusakan itu merajalela. Ini juga untuk bapak-bapak ibu juga perlu memantau. Kenapa? Karena pekerjaan yang semacam itu banyak dilakukan oleh generasi muda. Coba sekali-kali HP-nya dipantau. HP-nya yang masih anak-anak remaja pasti akan terdapat dua hal. Kalau tidak komunikasi dengan cewek-cewek, pasti juga akan banyak itu menyebarkan hoax, fitnah di grup-grup WA segala macam. Makanya kalau keluarga saya bikin peraturan dilarang pakai, kecuali yang sudah dewasa. Saya pun HP-nya jelek, karena tujuan HP saya hanya untuk halo, apa kabar, untuk WA sama Bu Rita Jelani itu saja. WA pun layar HP saya pun goyang hitam karena memang saya tidak minta fotonya cewek enggak. Kalau untuk tujuan foto lapor minta fotonya cewek sama layar HP-nya yang bagus. Biar kita Jelani kirim foto cewek Sulawesi kelihatan kinclong. Tapi enggak, saya justru HP-nya layarnya gelap. Jadi kalau Bu Rita Jelani kirim fotonya Ustadz Fajar atau Ustadz Banser gelap kelihatan, saya kira itu adalah kiai besar. Itu yang sangat memprihatinkan. Saya 5 tahun yang lalu jelang Pilpres itu nulis di Koran Republika. Koran Republika itu salah satu koran nasional. Dikutip juga oleh website NU Online, PBNU. Saya biasanya kalau pengajian saya pasti dikutip di situ. Itu kerusakan moralitas bangsa Indonesia setiap event politik itu sangat memprihatinkan. Begini Bu, begini Pak, begitu Mas. Perbedaan politik itu adalah hal wajar. Perbedaan politik itu ada hal wajar, sunnatullah. Tapi ukhuwah Islamiyah, tapi persaudaraan, tapi kedamaian itu jauh di atas segala-galanya. Ketika kita hanya perbedaan pilihan politik kemudian berseteru, kita bermusuhan, itu sungguh sangat naif. Saya makanya kan sering ditanya, baik secara langsung tamu ataupun orang lewat WA, pilihnya siapa? Pilihlah sesuai hati nuranimu. Ini saya ngomong ini bukan takut KPU, bukan berarti saya takut Bawaslu, bukan. Tapi jawaban saya adalah pilihlah sesuai hati nuranimu.
Karena pada dasarnya calon pemimpin manapun, calon lurah manapun, calon kepala desa manapun, saya malas menyebut calon presiden, tapi ibaratnya calon kepala desa. Pada hakikatnya mereka itu adalah orang baik, orang-orang pilihan, minimal baik dan pilihan menurut partai politik yang mendukung dan mengusung. Pada prinsip dasarnya calon pejabat itu adalah manusia biasa yang punya nilai lebih dan punya nilai kekurangan. Tetapi dalam akhlak Islam kita itu haram hukumnya membuka-buka kejelekan orang, membongkar-bongkar aib orang. Kamusnya singkat saja, kalau tidak cocok ya sudah, tidak usah dipilih, selesai masalah. Enggak dapat dosa, negara bangsa pun aman kan? Ya sama dengan pemuda Bantaing atau Ustadz Pajar, ada gadis 3 di depan. Nah, Ustadz Pajarnya sendirian, umpama. Kalau kenyataan mungkin agak sulit. Umpama Ustadz Pajar berdiri, sini gadis dari Makassar, sini gadis dari Bulukumba, sini gadis dari Bantaing. Nah, Ustadz Pajar pilih satu, ya sudah cukup pilih satu, tidak usah mencaci maki yang 2 gadis. Ini selesai. Kalau satu kurang, ya tinggal nambah kalau laku mah. Jadi cara berpikir itu praktis saja. Tidak usah sampai saling gontok, saling hina, saling caci. Lihatlah di medsos, sampai bahasa-bahasa hewani itu keluar. Cebong, kampret. La haula wala quwwata illa billah. Dosa. Itu tuh dosa. Nih, ketika nulis berita hoax, ketik-ketik, pencet HP, itu terkena maksiatnya tangan. Kalian menulis berita bohong, itu ada di hisabnya besok di akhirat. Jangan menulis berita bohong, itu hisab sana. Termasuk maksiatnya tangan. Ketika kalian bicara langsung kebencian hoax, itu kena ma'asil lisan, haram hukumnya. Jangan sebarkan kemaksiatan. Begitu sengaja punya pikiran, wah saya harus bikin fitnah untuk mengadu domba calon pejabat ini. Kamu kena maksiatul. Kalau maksiatnya hati kamu selalu berpikiran jelek. Setiap langkah itu ada dosa dan ada kesalahan. Itulah bahwa kondisi yang sedang terjadi saat ini ada. Makanya tadi saya kan banyak hal itu banyak dilakukan oleh generasi muda. Agar generasi muda itu menjadi generasi yang solid, agar generasi muda itu menjadi generasi yang berkualitas, maka ada sebuah solusi yang saya tawarkan. Masukkanlah anak-anak bapak, anak-anak ibu itu belajar di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu adalah tidak boleh pegang HP. Di pondok pesantren mungkin ada 1-2 santri boleh pakai HP itu, tapi santri yang sudah senior, santri yang menjadi pengurus, itu pun HP-nya HP upluk. HP upluk itu HP jadul, HP yang jelek yang hanya cuma bilang halo gitu lah. Karena di antara faktor itu coba lihat, di saat hoax, kita di pondok pesantren Balai Kambang Jepara, santri ribuan di sana. Perguruan tingginya ada 2, SLTA-nya ada 2, ada Aliyah, ada SMK, ada khusus yang hafal tahfidzul Quran, hafal Quran, ada khusus pendalaman kitab kuning 6 tahun. Tapi santri tidak ada ngerti apa itu yang namanya hoax. Santri tidak ngerti apa itu yang namanya adu domba lewat medsos, karena santri dilarang dibawa HP. Itu keunggulan pondok pesantren. Kecuali kalau yang sudah kuliah. Kalau yang kuliah itu boleh bawa HP. Karena kalau yang sudah kuliah itu santri senior, jadi pengurus pondok. Jadi untuk komunikasi antara pengurus pesantren itu sama. Jadi saya tinggalnya, kalau saya aslinya itu Jawa Barat saya. Aslinya pondok pesantren Asy-Syafi'iyah Indramayu. Orang tua saya itu masih asli santrinya Hadratus Syekh Hasyim As'ad. Masih asli santrinya pendidik itu orang tua saya.
Dari pesantren Tubirum Jombang, kemudian pesantren Tambak Paras Jombang, Kiai Wahab Hasbullah. Jadi orang tua saya itu asli santri pendiri NU. Makanya sebelum wafat wasiatnya kepada anak turunnya, 1000 turunan jangan ada keturunan saya yang keluar dari NU. Makanya saya paling tidak terima kalau ada orang memojok-mojokkan NU. Lagian kan banyak bangsa, walaupun saya tidak bisa berkelahi kan bangsa kan kuat-kuat, apalagi ada badan musuh. Jadi dulu Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, para pendiri itu 1000 orang tua. Tapi setelah saya selesai kuliah di luar negeri, saya raba, ternyata tulang rusuk saya itu nggak ada satu ya, kemana gitu ya. Oh, saya sholat istiqoroh, tulang rusukmu itu telah menjelma menjadi seorang yang wanita cantik jelita. Di mana keadaannya? Yaitu di tengah pondok pesantren Balai Kambang Jepara. Pesantren itu sudah tua 136 tahun usianya. Jadi salah satu pesantren tertua di Indonesia. Dulu kakeknya istri saya itu Mbah Kiai Abdullah Khatib itu terlibat aktif dalam resolusi jihad 22 Oktober di Surabaya. Waktu itu oleh Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, kakeknya istri saya itu ditugaskan sebagai koordinator perlengkapan resolusi jihad. Makanya tegas-tegas keturunannya. Tapi kalau itu tegas-tegas yang laki-laki, kalau yang perempuan cantik-cantik kayak istri saya. Saya mau ngomong sombong. Ini pasti nanti Ustadz Fajar penasaran nih, soalnya masih punya adik gadis ya. Pasti nanti Ustadz Fajar itu langsung lihat Facebook saya cari Nasrullah Fani. Karena di sana profilnya saya, istri saya sama adik saya. Usianya 15 tahun lebih muda dari saya. Yang naksir bukan saya, dia duluan yang naksir. Yang tadi malam baca PMI di alun-alun di Kumba itu banyak matanya kedip-kedip sebelah, lihat saya. Gak tahu kenapa saya, apa kelilipan atau kena nyamuk. Sampai PMI yang putra-putranya kemarin pada ekspresinya berubah karena cewek-cewek terebutan ngajak foto sama saya. Saya bilang, Mbak jangan sekarang, waktunya besok saja dibantai, ada Ustadz Pacar, kasihan ada yang kembali ke permasalahan, yaitu pondok pesantren. Saya melihat seperti sekarang ini, di tengah maraknya generasi kerusakan akhlak, pondok pesantren masih tetap punya nilai poin. Di tengah gerakan yang anti NKRI yang ingin meruntuhkan NKRI, pondok pesantren masih eksis punya nilai lebih. Makanya kalau kita bicara kebangsaan, dalam buku Jati Diri Nahdlatul Ulama terbitan PBNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dikatakan, pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar. Karena akar daripada NU itu adalah di pesantren. Kalau di Jawa kan banyak sekali pesantren-pesantren yang usianya sudah tua. Makanya saya dari kemarin survei dari Hulu Bamba, Pantai. Karena cikal bakal NU itu lahir dari pondok pesantren. Bahkan dalam sebuah seminar kapan saya lupa mengatakan, saya berpendapat bahwa NKRI itu adalah pesantren besar dan pesantren adalah NKRI kecil. Kenapa? Karena NKRI tidak akan terwujud jika tanpa adanya perjuangan ulama-ulama karena mulai era resolusi jihad termasuk era melawan kolonialisme, peran pesantren adalah sangat besar. Saat ini di era generasi milenial, di tengah dahsyatnya kerusakan akhlak, maka pesantren tetap punya nilai poin. Kayak saya, misalnya di Balai Kambang Jepara, santri putra, santri putri aja berjauhan letaknya. Asrama putri di sana di kecamatan sana, asrama putra di kecamatan sini. Jadi tidak ada santri yang saling keliling-keliling, tidak ada seperti Pansel kalau latihan kan. Pak Bernusa lagi latihan tuh yang putra sama putri kan matanya kedip-kedip sebelah gitu. Nah di sana nggak ada. Jadi artinya apa? Terjaga santri dari pergaulan saja terjaga. 24 jam yang dinamanya pesantren itu pergaulan terjaga. Beda dengan pergaulan di luar. Makanya saya bilang begini,
Waktu zaman saya masih anak-anak yang namanya SLTA itu, paling satu kecamatan itu cuma ada satu SLTA. Zaman dulu SMA atau Adiak satu kecamatan sama. SMP-nya paling satu kecamatan 2 atau 3. Sekarang kalau di Jawa itu hampir tiap desa itu ada SLTP, SLTA. Di kampung halaman lahir saya saja sekarang SLTP-nya itu ada 3 satu kampung. Yaitu SLTP di pesantren tinggalan orang tua saya, terus ada lagi SLTP, SLTA-nya satu desa itu ada 2. Jadi di sana sekolah banyak. Pertanyaannya adalah, tapi kenapa dengan semakin banyaknya sekolahan, akhlak generasi muda itu semakin rusak? Mestinya dengan semakin banyaknya sekolahan, tentu akhlak generasi muda itu semakin menjadi baik. Kenapa? Karena pendidikan di luar pondok pesantren kurang mendahulukan akhlakul karimah. Banyak kejadian murid-murid mukuli gurunya kan banyak. Bahkan pernah tahun lalu itu ada di daerah mana? Saya lihat di TV, sampai di Jawa kalau nggak salah. Di Jawa mana lupa? Sampai guru dipukuli muridnya itu sampai meninggal. Itu anak sekolah dan di dalam ruang sekolah. Itu artinya apa? Fisiknya berpendidikan, tapi rohani dan hatinya tidak terdidik. Ini berbeda dengan di pondok pesantren. Makanya begini, kalau zaman dulu orang itu malu dikatakan alumni pesantren, tapi sekarang tuh harus bangga. Iya, banyak orang yang nggak kenal pesantren sebenarnya, cuma pernah silaturahmi aja. Nanti nulis di kurikulum vitae-nya biografinya alumni pesantren. Banyak kan? Mau jadi calon ngaku alumni pesantren, mau nyalon duluan ngaku alumni pesantren, padahal cuma pernah numpang foto doang, numpang. Saya juga curiga dari Ustadz Pajar ya. Tadi kan foto sama saya berulang-ulang. Jangan-jangan nanti diperlihatkan sama patennya. Kiai masih belum merekomendasikan saya untuk melamar kamu. Itu nilai lebih pondok pesantren, sampai ada profesor, doktor, orangnya nggak pernah belajar di pesantren karena dianya untuk mendukung reputasi dirinya sering nulis buku-buku, tetapi dia tulis alumni pondok pesantren. Itu menandakan bahwa nilai jual pondok pesantren itu semakin tinggi. Oleh karenanya sekarang semakin cerdas. Seperti saya cerita saja sendiri di pesantren Balai Kambang. Dulu pesantren itu murni salaf, pendalaman kitab kuning. Termasuk Hadratul Syekh Kiai Habibul Lutfiyah Pekalongan itu ketua Toriko. Beliau itu ngaji ilmu nahwinya di pesantren Balai Kambang 3,5 tahun. Ngaji ilmu nahwinya masih zamannya kakeknya istri saya. Termasuk Kiai Maimun Zubair Sarang juga sering, biasanya kalau di Jawa istilahnya puasanan, ngaji hanya selama bulan-bulan puasa itu. Kiai Maimun Zubair dulu ngaji di sini. Jadi dulu di Balai Kambang itu pesantren salaf. Tapi seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, pasti wajar kalau paham saya bilang sains dan teknologi, ada jalan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka serta perlu meningkatkan sumber daya generasi muda di berbagai bidang, maka sangat tepat pondok pesantren ada yang membuka SMK, pondok pesantren ada yang buka kejuruan, pondok pesantren ada yang buka sekolah umum. Tapi tetap kayak di kita sana, yang mau hafalin Quran masih ada disediakan, yang mau memperdalam kitab kuning masih ada. Jadi sehingga nanti generasi muslim itu lulusan pesantren tapi punya style yang itu bahwasanya nilai lebih pondok pesantren. Makanya saya yakin kondisi itu contoh tadi paling sederhana. Di saat maraknya hoax, sekarang anak-anak kecil aja sudah pintar bikin hoax. Anak SLTP itu sudah pintar bikin. Kalau tidak membuat sendiri, mereka dia tuh share. Berapa banyak anak SLTA yang mengedit video kiai apa yang tujuan untuk mencaci maki. Baru-baru ini kemarin siapa yang baru minta maaf sama Kiai Mustafa Bisri, Gusmus dari luar Jawa karena ngedit video Kiai Mustafa Bisri. Itu kan masih remaja sekali. Itu masih remaja sekali. Artinya apa? Yaitu tadi di antara di era dahsyatnya hoax, di era berita bohong, di era caci maki, ternyata pesantren ini juga punya dimensi lain, sisi lain, yaitu bisa menyelamatkan generasi muda dari hal-hal yang semacam ini.
Kayak saya sejak kecil sarungan saja. Sarungan di pesantren dulu, saya di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Pesantren Lirboyo Kediri itu mungkin pesantren terbesar se-Indonesia karena santrinya 25.000. Waktu saya pesantren di sana tahun 94 sampai 2002, berapa tahun? 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah, 7 tahun atau 8 tahun, itu santrinya masih 13.000, sekarang sudah 25.000. Itu merupakan satu-satunya pesantren yang mempertahankan sistem salaf, murni memperdalami kitab kuning dengan santri puluhan ribu itu. Kiai Said Akil Sirot, ketua PPN itu lulusan Lirboyo, pesantren Lirboyo. Kiai Maimun Zubair, kiai besar di Jawa itu rata-rata lulusan situ. Kiai Dimya Teroris, itu satu-satunya pesantren di Jawa rata-rata. Kalau saat ini kalau pesantren itu hanya memperdalami kitab kuning, itu santrinya bukan, tidak banyak, paling ada 800, 900. Tapi itu pondok pesantren Lirboyo murni mempelajari kitab kuning, tapi santrinya semakin tambah, semakin tambah. Itu adalah khasanah intelektual yang di Indonesia itu masih bertahan, yaitu di Lirboyo. Santrinya dari mana-mana, dari Kalimantan, Sulawesi, sama kayak kita di pesantren Balai Kambang Jepara juga dari Kalimantan, tapi dari Sulawesi belum ada. Makanya saya tadi sempat nyebar-nyebar itu terus. Kemarin juga waktu kemarin di Bulu Kambang Bupati saya kasih brosur sama kalender pesantren. Waktu di Makassar juga wali kota saya kasih promosi. Saya bilang tapi ada syaratnya. Kalau kayak Banser dari sini di sana banyak studi banding juga. Kalau Banser dari sini mau studi banding ke sana, ya tolonglah ke salon kecantikan dulu biar menyesuaikan. Kalau kiai-kiainya sudah ganteng-ganteng, malah kiai Jawa kalah ganteng. Kiai Jawa ini masuk ke Jawa disangka orang Arab. Itu adalah tadi sisi daripada pondok pesantren. Dan selanjutnya ada bahwa nilai lebih tadi dari kita pertama mengajak untuk dekat dengan orang NU. Dengan orang NU itu adalah selalu bisa menyesuaikan dalam segala situasi dan kondisi. Contoh paling gampang, ya maaf, kayak saya ini ya. Kalau sini kan karena saya tahu mau bersilaturahmi dengan para guru apa ya, saya pakai sarung. Tapi kalau sudah di Jakarta saya pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi. Seandainya waktu itu ibu-ibu jamaah pengajian lihat saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin minta selfie semua ibu-ibu saya. Kalau sudah bersepatu, pakai jas, pakai dasi di Jakarta, di forum-forum, di hotel bintang 5, ya lain penampilannya. Itu artinya apa? Jadi orang NU itu, kiai NU itu secara penampilan fisik saja sudah bisa menyesuaikan. Begitu juga dalam segala situasi dan apapun, kiai NU itu sifatnya adalah mengayomi. Contoh paling sederhana, ada Banser jaga gereja saja ribut, lo wajar. Ada orang non-muslim dilindungi ribut, nggak usah ribut. Kita itu adalah menjadi orang NU itu harus bisa merangkul semua orang. Contoh paling sederhana saja, contoh paling sederhana. Makanya saya paling tidak setuju, ini saya pernah ngaji di komplek di Bogor, Jawa Barat, dekatnya Jakarta. Komplek Depkes, Departemen Kesehatan. Kebetulan di komplek itu ternyata banyak orang-orang non-muslimnya. Waktu itu memang sengaja datang dari rumah untuk itu, hanya satu acara. Jadi kalau untuk satu acara kan saya ngaji itu bersemangat menunggu, apalagi cuma dekat jaraknya Jawa Barat. Sehabis acara itu katanya orang-orang yang non-muslim itu mendatangi panitia. Tapi sayanya sudah pulang. Kata orang-orang non-muslim, siapa tadi yang ceramah itu? Kenapa sih? Saya baru kali ini di komplek ini mendengar ada orang ceramah kok kayak gitu. Karena waktu itu saya mendengar mengajak untuk toleransi berbeda. Itulah contohnya orang ini. Gambarannya sederhana. Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad diutus itu di tengah-tengah orang non-muslim, orang-orang jahiliyah
Tapi Nabi Muhammad dengan akhlakul karimahnya kemudian merangkul orang-orang non-muslim sehingga orang non-muslim itu tertarik untuk masuk agama Islam. Makanya pernah saya lihat ada orang non-muslim nyentuh Quran dimarahi. Jangan, kamu non-muslim jangan sentuh Al-Quran. Saya katakan, jangan begitu, kamu itu terganggu. Kenalkan Al-Quran itu kepada orang non-muslim agar orang non-muslim mengerti Al-Quran kemudian beriman. Kalau kamu orang muslim mau lihat isinya aja nggak boleh, terus kapan mereka itu akan mengerti ajaran Islam? Dalilnya apa itu? Nabi Muhammad ya dakwah kepada orang non-muslim agar masuk kepada Islam. Itu yang saya katakan kemarin waktu di Bogor saya ngaji gitu. Nanti saya juga tanggal 26 di 26 di Masjid Raya Bogor, di Masjid Raya. Kalau di Jawa itu Masjid Raya ya sekelasnya Masjid Raya. Terus di Masjid Agung Sunan Kalijaga. Itu dekatnya makam Sunan Kalijaga Wali Songo itu. Mungkin orang di sini pada sering ziarah ke sana. Terus juga di Masjid Sunan Kudus, bukan di daerah sana. Masih di Jawa itu masih rentetan acara peringatan Isra Mi'raj. Jadi orang Jawa semangatnya luar biasa Isra. Jadi acaranya sudah lewat mas. Kembali kepada permasalahan tadi. Itulah saya cukup singkat saja. Lihat semua kitab tafsir, entah tafsir Jalalain, entah tafsir Marohi, atau tafsir modern sampai ke tafsir Tahrir wa Tanwir, tafsir Adwaul Bayan, atau tafsir Fakhrul Razi, ayat itu loh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Suaranya mirip-mirip suaranya muadzin masjid Banteng. Orang-orang nanti muadzin masjid Bantengnya benci sama saya, disangka posisinya mundur. Tafsir ayat itu loh apa? Tafsir ayat semuanya menyimpulkan adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini sebuah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Apa orang bertakwa dulu kemudian baru menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman? Bukan. Berpegang kepada Al-Quran dulu, nanti orang itu akan termasuk bagian golongan orang yang bertakwa. Jadikan dulu Al-Quran itu sebagai pedoman sehari-hari, maka nanti setelah orang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, maka orang itu baru dikatakan golongan minal muttaqin. Hanya saja bedanya, orang yang sudah beriman, orang yang sudah masuk Islam, kewajibannya menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kalau yang masih non-muslim, kewajibannya beriman dengan apa yang diserukan, yang diajarkan oleh Al-Quran. Intinya apa? Kenalkanlah Al-Quran kepada orang-orang non-muslim dengan cara lemah lembut, dengan cara damai, maka biar orang non-muslim masuk Islam, baru setelah masuk Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka nanti termasuk golongan orang-orang yang bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus apa terus? Kalau pacar mah 1 jam lagi juga mau, karena saya selalu bilang dia ganteng. Pokoknya pangsa pasarnya Fajar habis ini di hadapan para patayat yang naik sedikit jalan. Tinggal bayar uang presentasi saja. Tapi kalau di hadapan banser semakin jatuh saja. Selanjutnya adalah ini ada sebuah amal ibadah yang jarang sekali kita sadari pahalanya. Pengajian semacam ini. Pengajian semacam ini nih ternyata itu kan hanya ada di Indonesia ini. Di negara-negara itu nggak ada pengajian kayak gini sampai satu masjid penuh. Paling di negara lain walaupun ulama-ulama besar yang datang, paling yang datang tuh 20, 30. Itu pun waktunya maksa. Maksa itu maksudnya apa? Habis maghrib, karena orang mau jamaah isya, habis maghrib orang baru mengaji. Nggak ada di luar negeri itu pengajian ngundang terus datang sampai orang ratusan sampai ribuan.
Apalagi kayak tadi malam dibunuh kampus sampai satu lapangan, nggak ada di luar negeri, hanya ada di Indonesia. Di Indonesia itu luar biasa. Ini bersyukurnya jadi orang Indonesia itu kayak gitu. Inilah tradisi Islam Nusantara. Rajaban rame, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran rame, peringatan Maulid Nabi rame. Segala Syawal, kalau di Jawa halal bihalal, di sini rame juga halal bihalal. Di masjid-masjid, di surau-surau, di yayasan sekolah, di lapangan. Indonesia itu spektakuler luar biasa. Menghadirkan mubalik dari sana sini, kayak orang Sulawesi aja menghadirkannya dari Jawa. Saya tidak tahu faktor apa. Apa karena mungkin panitianya didesak oleh patayat-patayat cari kiai yang agak ganteng dari Jawa. Tapi kalau faktor itu nyatanya Kiai Bantai lebih ganteng tampan mempesona. Sedangkan di luar negeri itu nggak ada kayak gitu. Ulama besar saja yang kitab, ulama-ulama modern yang karangan kitabnya puluhan beredar seluruh dunia, kayak Syekh Ramadan Buti, kalau kayak Syekh Yusuf Qaradawi, kalau bikin pengajian di masjid itu palingan datang 20, 30. Padahal beliau itu ulama-ulama besar abad ini yang kitabnya beredar seluruh dunia. Tapi di Indonesia subhanallah, saya saja orang Jepara datang ke sini satu masjid penuh. Sudah satu masjid penuh, dikasih makannya enak, terima kasih. Tapi saya takut juga, takutnya pas nanti mau pulang dari masjid sebentar pakai bayar dulu gitu. Enggak, bercanda. Kalau bayar dulu saya kasih KTP-nya baca. Ini sebuah tradisi, ini hanya ada gegap gempita di Indonesia, bukan hanya itu. Majelis taklim di luar negeri itu nggak ada majelis taklim. Majelis zikir. Kalau malam Jumat di masjid-masjid marhaban, dibaan, ramai semua di sini. Di Indonesia itu subhanallah nikmatnya dari orang Indonesia. Sudah segini aman, tentram, damainya, masih ada orang yang ingin membubarkan itu. Bilang Isra Mi'raj bid'ah, bilang Maulid Nabi bid'ah. Mau tahu pahalanya acara pengajian kayak gini? Mau tahu? Coba saya mau tanya, jawab. Berapa pahalanya orang menghadiri pengajian kayak ini? Yang bisa jawab ngacung, nanti dapat hadiah. Hadiahnya minta sama Pak Kepala KUA. Dia bilang ngacung ya. Acara pengajian kayak gini loh, pahalanya tumpang tindih, banyak sekali. Pertama, ayo siapa yang bisa jawab sebelum saya? Ayo Cak, kalau bisa jawab saya carikan istri dijawab. Saya sih bisa menyarikan, tapi masalahnya wajah bisa dijual nggak dijawab? Bisa lah. Karena secara standar kan berbeda. Mungkin pacar ini untuk dibantai ini terlampau ganteng. Tapi ketika pacar dibawa ke Makassar kan mungkin sedikit jatuh. Dibawa ke Jawa ya tidak kelihatan. Belajar kan kamu. Acara kayak gini subhanallah, saya amat pahalanya tumpang tindih. Pertama, ada pahala, termasuk pahala yang paling besar, itu adalah pahala ta'allumul ilm, mencari ilmu. Di mana tempat pengajian Isra Mi'raj, di mana tempat acara pengajian umum, pasti ada ustadz, ada guru tak, ada kiai, ada gus atau siapalah tokoh agama yang memberikan ceramah. Di sini ada poin ta'allumul ilm. Sedangkan pahala yang orang sangat besar itu adalah mencari ilmu. Walaupun orang-orang ini sudah umurnya mungkin lebih dari 50, tidak masalah. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu mulai anak-anak sampai beliau. Itu pahala terbesar, sudah jelas? Pahala terbesar. Yang kedua, pahala syiarul Islam. Sudah saya katakan tadi, di luar negeri nggak ada pengajian bisa penuh kayak gini, masjid nggak ada. Tapi di sini di Bantaeng, Sulawesi, apalagi kalau di lapangan kayak tadi malam, syiar Islam. Coba kalau pengajian acara orkes dangdut, ya. Kalau acara orkes dangdut namanya, atau acara joget-joget, tari segala macam,
Gadis-gadis seksi itu namanya syiar kemaksiatan. Sudah berapa? Sudah 2. Ta'alum syiar Islam. Ada lagi pahala silaturahmi. Coba bayangkan, tadi mestinya jam segini biasanya lagi jam istirahat. Fajar juga jam segini paling lagi chatting sama Pak Taya biasanya. Tapi chattingnya kan urusan organisasi, urusan masjid itu saja. Adapun setelah itu mencari yang lain ya itu saya tidak tahu. Itu silaturahim. Bapak KUA, Bapak Bawaslu, Bapak Ustadz, Bapak pengurus NU, Bapak ini Ibu, semuanya punya kesibukan masing-masing, mungkin jarang ketemu. Tapi dengan sebab menghadiri pengajian ini bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul, wajahnya senyumnya manis sekali. Apalagi Fajar sama saya senyumnya, ya Allah, bagaikan setetes embun di tengah panasnya aspal bantai. Kalau saya nggak bilang Fajar senyumnya seperti embun, takut balas dendam dari tadi kan gitu. Sudah berapa? Sudah. Ada lagi pahala peluang berinfak dan sedekah. Di mana pengajian, di situ panitia membutuhkan dana. Kalaupun tidak butuh dana pasti berkue. Kalau di Jawa itu kalau ada pengajian, ibu-ibu itu pada bawa kue. Apalagi kalau ada pengajian di masjid, jadi bawa kue masing-masing. Itu berarti peluang berinfak dan bersedekah. Di sini ibu-ibu kalau ada panitia pengajian muter cari sumbangan pada ngasih nggak Bu? Ngasih. Ngasih. Yang benar. Sama. Apalagi paling yang ngasih-ngasih mbak-mbak pada ngasih nggak? Mbak-mbak pada ngasih nggak? Kalau mbak-mbak paling ngasih kalau yang muter pacar. Tapi kalau bukan pacar udahlah, tidak terpesona. Sudah berapa? 4. Sudah 4. Ta'alum syiar Islam, silaturahim, infak. Masih kurang? Ada bonus, saya kasih bonus. Bonusnya itu bisa mencari calon suami, calon istri atau calon menantu di forum pengajian. Loh iya, daripada mencari calon mantu di tempat rekreasi, daripada mencari calon menantu di apa? Di medsos yang seperti saya katakan tadi, Katon wajahnya ganteng bagaikan bulan purnama. Karena fotonya foto editan, begitu melihat aslinya yang nggak jauh beda dengan pacar. Itu mencari calon menantu di forum pengajian itu jauh lebih terhormat daripada cari calon menantu di medsos, di pasar, di tempat umum. Begitu juga mbak-mbak daripada nyari calon suami di tempat dangdutan, daripada tempat kemaksiatan, carilah calon suami di tempat pengajian. Apalagi kalau calon suaminya yang pakai seragam PMII dari Lumba, yang setia ngawal saya, oh itu sudah ahli ibadah sekali. Saat ngaji ahli. Jadi ada tradisi yang semacam itu di Indonesia ini punya nilai yang luar biasa. Jadi sekali mendayung beberapa pulau terlampau. Kemudian belakangan ini banyak sejumlah pihak, sejumlah golongan yang ingin menghilangkan acara kayak gitu. Saya kasih kaidah saja satu ya. Al-adadul muhakkam. Sebuah adat tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu bisa dijadikan pegangan hukum. Kalau saya kemarin waktu di Masjid Raya Makassar, apa dalilnya merayakan Isra Mi'raj? Saya kasih kaidah fikih. Inna lil wasail hukmul maqasid. Suatu hal, suatu proses ini mengatakan menjawab mereka yang memperingati Isra Mi'raj itu katanya bid'ah. Saya jawab dengan kaidah fikih, inna lil wasail hukmul maqasid. Sebuah wasilah, sebuah proses, apa yang dilakukan oleh manusia itu hukumnya sama dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Apa maksudnya? Orang berkumpul memperingati Isra Mi'raj itu bukan memperingati tanggal Isra Mi'rajnya Nabi, tapi kostumnya maksudnya itu mengagungkan Nabi Muhammad. Jangan disamakan dengan orang demo 212 Wiro Sableng di Monas.
mereka mengagungkan tanggal 21/2 dikultuskan diri. No, kita bukan begitu, bro. Kita duduk di masjid peringatan Isra Mi'raj, tujuannya itu memperingati Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Maka kita yakin dapat pahala. Inna lil wasail hubbul maqasid. Kumpulnya orang di sebuah masjid, di sebuah majelis pengajian, niatnya itu mengagungkan Nabi Muhammad. Kembali ke permasalahan tadi, itu al-qaidatul fiqhi al-adatul muhakkam. Karena yang ngaji juga ini kan banyak yang ustaz kiai, jadi harus ada yang ngajinya yang sedikit meningkatkan. Ada tradisi peringatan di Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Istighosah dan lain sebagainya. Itu sebuah adat tradisi yang luar biasa bermanfaat dan juga luar biasa menanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Alhasil hal itu berpahala dan jangan dihilangkan. Itu orang sudah berjalan sekian puluh tahun, ada peringatan Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, kemudian dikatakan, tapi dijawab dengan kaidah fikih. Mereka itu diam, kenapa? Karena mereka itu jarang yang ngaji kaidah fikih, jarang yang ngaji usul fikih. Mereka itu cuma bilangnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi modalnya koneksi internet. Mau memahami ayat Al-Quran, masuk dulu di Google, cek. Kalau koneksinya cepat, maka nanti dalilnya banyak. Kalau koneksinya lagi lelet atau baru loading, keburu paketnya habis, jadi dalilnya keluarnya cuma separuh. Proses untuk menggali hukum Al-Quran dan hadis itu tidak semudah itu, bro. Kamu pikir cukup dengan terjemahan Al-Quran? Tidak. Orang itu pertama harus nahwu, sharaf, mantik, balaghahnya memadai, ulumul Qur'annya memadai, usul fikihnya memadai, ilmu maqasid syariahnya memadai. Untuk menggali hadis saja harus mengerti ulumul hadis, mustalahul hadis, jarh wa ta'dil, asbabul wurudul hadis, mengerti manhajul istinbat. Ilmunya Allah itu tidak semudah terjemahan, bro. Sekarang banyak orang tidak perlu lagi bertaklid, tidak perlu lagi mengikuti madhab, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang tepat itu bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ajakannya, kembali kepada Google. Jadi seolah-olah mereka memberikan opini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seolah-olah orang NU ini sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Orang NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Enak aja itu nuduh sembarangan. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena orang NU itu sudah ahli bid'ah. Siapa yang meninggalkan Al-Quran? Kita pun yang rujukan NU ala madhahibil arba'ah, baik itu madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Karena di Indonesia sebenarnya kan boleh mengikuti salah satu daripada madhab 4. Hanya saja mayoritas, kalau mayoritas kebanyakan itu adalah mengikuti madhab Syafi'i. 4 madhab itu adalah bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam ketentuannya ketika orang awam tidak tidak bisa berijtihad, maka cukup bertaklid. Makanya gampang. Kalau ada orang bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali, itu gampang. Kamu tidak ngerti usul fikih ya, bro. Ada kiai-kiai itu ngerti usul fikih semua. Adillatul syariah itu sudah jelas. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Terus ada al-adillatul mukhtalafnya, itu adillatul muttafaq. Ada adillatul mukhtalafnya, ada istihsan, ada syar'un man qablana, ada masalihul mursalah dan lain sebagainya. Itu makanya jadi orang itu enak. Contoh paling gampang sederhana. Kenapa kita kok bertaklid mengikuti pendapatnya ulama? Saya contoh paling sederhana. Ketika kita tidak bisa membuat mobil,
Masa iya kita memaksakan diri bikin mobil juga? Tentu kita adalah mengikuti, cukup bermodal duit membeli mobil yang dibuat oleh Allah. Ketika kualitas keilmuan tidak memadai sampai kepada mujtahid untuk menggali Al-Quran dan hadis, ya kita cukup taklid ulama, mengikuti pendapat para ulama. Hanya saja memang mereka itu tidak mengerti kitab kuning, tapi jangan bilang-bilang ya. Itu kan baru viral baru-baru itu. Wakil Sekjen MUI yang katanya ulama besar, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, terus siapa lagi, Ahmad Walid, itu kan diketawain orang, mengklaim ulama besarnya 212, tasrif saja tidak ngerti. Dengan pede nge-live di TP1, antara kafir dengan kufar itu beda. Haikal Hasan kata santri